Saya Pastor Anton, Formator Seminari Tinggi Angin Mamiri. Seminari Tinggi Angin Mamiri merupakan salah satu seminari tinggi di Indonesia. Awalnya, Keuskupan Agung Makassar tidak memiliki seminari tinggi sendiri. Maka, pada tahun 1950-an, Keuskupan Agung Makassar menitipkan calon-calon imamnya untuk menempuh pendidikan di Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng di Manado. Namun pada tahun 1961, calon-calon imam KAMS itu dipindahkan ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan. Ada dua alasan yang mendasarinya. Yang pertama, adanya kaum separatis, yakni Bermesta yang melakukan pemberontakan mengakibatkan hubungan darat antara Makassar Manado itu terputus. Lalu yang kedua, Yogyakarta dipilih sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan karena keyakinan bahwa pendidikan di Jawa itu lebih maju dibandingkan di luar Jawa. Adanya keyakinan pada saat itu bahwa Jawa hari ini, luar Jawa esok. Artinya pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan itu selalu diawali di Jawa, lalu dilanjutkan di luar Jawa. Sejak tahun 1961, calon-calon imam KAMS itu bergabung di Seminari Tinggi Santo Paulus yang masih terletak di Jalan Code di Yogyakarta bersama dengan calon-calon imam dari berbagai keuskupan di Indonesia. Lalu pada tahun 1968, Seminari Tinggi Santo Paulus resmi berpindah ke Kentungan yang terletak di Jalan Kaliurang KM 7. Maka calon-calon imam KAMS juga ikut berpindah di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan. Lalu pertengahan tahun 1970-an ada pertimbangan untuk mendirikan rumah-rumah bina bagi keuskupan-keuskupan yang bergabung di Seminari Tinggi Santo Paulus. Ada tiga alasan yang mendasarinya. Yang pertama, kapasitas gedung di Seminari Tinggi Santo Paulus untuk menampung jumlah calon imam yang semakin banyak datang dari berbagai keuskupan itu semakin berkurang. Yang kedua, Institut Fakultas Teologi ingin mengembangkan dirinya sehingga membutuhkan ruang kelas yang semakin banyak. Dan yang ketiga, adanya usaha kemandirian atau untuk memandirikan konflik-konflik agar membina calon-calon imamnya secara lebih maksimal dan optimal. Oleh karena itu, Monsinyur Theodorus Lumanao, Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar pada saat itu membeli tanah di ujung selatan Skolastika MSF, dan sejak tahun 1977 dibangunlah gedung di Seminari Tinggi Angin Mamiri saat ini, dan gedung itu selesai dibangun pada tahun 1978. Maka bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, tepatnya pada tanggal 14 Mei 1978, Seminari Tinggi Angin Mamiri diresmikan dengan nama Seminarium Angin Mamiri. Angin Mamiri merupakan nama yang diusulkan oleh Monsinyur Lumanao. Dalam bahasa Makassar, Angin Mamiri berarti angin yang bertiup sepoi-sepoi. Nah, nama ini melambangkan Roh Kudus yang bertiup kemanapun Ia kehendaki. Seperti pepatah bahasa Latin, nomen is omen, maka nama ini juga mengandung simbol harapan bagi Seminari Tinggi Angin Mamiri, terutama bagi para penghuninya, para calon-calon imam. Nama ini mengandung makna dan harapan bahwa setiap calon imam KAMS hendaknya menyadari bahwa Roh Kuduslah pembimbing utama mereka dalam menapaki jalan panggilan ini. Dan
Kita semua berharap bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing dan menguatkan para calon imam KAMS dan para formator yang mendapat tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan untuk membantu proses pembimbingan dan pendampingan di Seminari Tinggi Anging Mamiri. Demikian sejarah singkat Seminari Tinggi Anging Mamiri yang kita cintai ini. Saya Pastor Anton, salam dan Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih, saya Pastor Antonius Mikael, salah satu staf formator di Seminari Tinggi Anging Mamiri. Selamat datang di Seminari Tinggi Anging Mamiri. Seminari Tinggi Anging Mamiri merupakan rumah bina untuk para calon imam dari Keuskupan Agung Makassar. Para frater yang hadir di sini adalah mereka yang ingin menjadi pastor, menjadi seorang imam yang kemudian akan kembali ke Keuskupan Agung Makassar sebagai imam diosesan. Selama menjalani proses formasi di tempat ini, para frater akan mengalami dinamika kebersamaan bersama dengan frater lainnya. Mereka yang datang di sini, mereka yang sudah melewati tahun seminari menengah Petrus Claver Makassar, sudah melewati tahun retorika, dan sudah melewati tahun orientasi rohani. Dan selama di sini, mereka akan mengalami proses formasi selama 6-7 tahun yang dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada tahun pertama dan keempat atau tingkat 1 dan sampai tingkat 4 yang biasa disebut tahun filosopan. Para frater secara khusus akan belajar filsafat untuk membekali mereka, membekali cara berpikir secara sistematis, logis, dan terstruktur. Setelah melewati tahun ini, selama 4 tahun ini, dan mereka mendapatkan gelar sarjana filsafat, mereka masuk pada tahap yang kedua, yaitu mereka akan dikirim ke Keuskupan Agung Makassar menjalani masa orientasi pastoral selama setahun. Mereka akan tinggal di paroki, di kelompok-kelompok kategorial bersama dengan umat, berdinamika bersama umat, mengalami tahun pastoral di bawah bimbingan seorang pastor selama 1 tahun. Dan setelah itu mereka akan kembali ke Anging Mamiri, ke Seminari Tinggi Anging Mamiri untuk masuk pada tahun filosopan di tahun kelima, 6, 7. Mereka akan mendalami teologi sebagai bagian utama dalam tahap intelektual yang mereka kembangkan. Mereka juga akan mengalami ujian bakalaureat sebagai syarat untuk menjadi imam, mengalami ujian audiendas sebagai syarat untuk juga menjadi imam, dan beberapa di antara mereka akan melanjutkan pada studi magister teologi. Selain tahap intelektual, pembinaan di Seminari Tinggi Anging Mamiri juga menekankan beberapa aspek. Selain intelektual yang saya sebutkan tadi, ada juga aspek kepribadian. Mereka ditantang untuk memiliki pribadi yang mumpuni sebagai calon imam dan akhirnya sebagai imam yang baik di masa depan. Yang ketiga, setelah intelektual, kepribadian adalah kerohanian. Relasi mereka dengan Tuhan tetap menjadi prioritas utama yang harus dikembangkan selama menjalani formasi di tempat ini. Yang keempat, hidup berkomunitas. Walau bagaimanapun, hidup berkomunitas bersama dengan saudara yang lain menjadi orientasi yang perlu ditekankan pada para frater selama berada di tempat ini. Yang kelima, berpastoral. Karena mereka nantinya adalah tenaga-tenaga pastoral, maka kebiasaan atau ilmu pastoral sudah harus dikembangkan di tempat ini. Dan yang terakhir, loyalitas. Bagaimana para frater memiliki semangat loyal, khususnya pada penggembalaan umat di masa depan. Semoga ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses pembinaan di tempat ini. Kamu yang tertarik, silahkan bergabung di Seminari Tinggi Anging Mamiri. Shalom, terima kasih. Shalom sahabat Anging Mamiri yang terkasih dalam Tuhan. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan walafiat.
Perkenalkan, nama saya Frater Aldri Toban Saleda. Sekarang saya tingkat 4 di Seminari Tinggi Anging Mamiri. Saya mengajak kepada kita semua untuk lebih mengenal kehidupan para frater yang tinggal di Seminari Tinggi Anging Mamiri yang merupakan rumah bina bagi calon Imam Keuskupan Agung Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan bagaimana dinamika para frater, kehidupan para frater dari bangun pagi hingga tidur, istirahat. Di pagi hari, para frater bangun pukul 5 subuh. Setelah itu, para frater bersiap untuk mengikuti ibadat pagi. Pada ibadat pagi, secara khusus di hari Selasa, Rabu, dan Sabtu, ibadat paginya bervariasi. Sedangkan di hari Senin, Kamis, dan Jumat, para frater mengikuti ibadat pagi seperti biasanya. Pada hari Selasa, ibadat pagi digabungkan dengan misa harian. Pada hari Rabu, para frater tidak ibadat pagi, tetapi digantikan dengan refleksi alam atau meditasi alam. Nah, apa itu meditasi alam? Jadi, para frater mencari satu objek yang ada di sekitar seminari. Entah itu pohon, tumbuhan, hewan, dan itu direfleksikan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sementara di hari Sabtu, para frater biasanya membaca buku-buku rohani kurang lebih 20 sampai 25 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan misa pagi. Sahabat Anging Mamiri yang terkasih, untuk misa secara khusus di hari Rabu dan hari Sabtu agak berbeda dibandingkan misa hari-hari lainnya. Di hari Rabu, para frater akan membagikan hasil permenungan atau refleksinya mengenai objek yang direnungkan, dan misa dilaksanakan di Gua Maria Seminari Tinggi Anging Mamiri. Di hari Sabtu, para frater tingkat 4 dan teologan diberikan kesempatan untuk memberikan renungan atau homili kepada para frater yang lain. Setelah misa selesai, para frater akan bergegas ke ruang makan atau refter. Biasanya, para frater makannya agak cepat. Biasa paling lama membutuhkan waktu 15 menit karena para frater harus bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah sarapan, para frater akan bersiap-siap ke kampus untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Teologi Weda Bakti di Kentungan. Di Seminari Tinggi Anging Mamiri, para frater diberikan kendaraan pribadi. Kendaraannya ialah sepeda. Tingkat 1 menggunakan sepeda ontel, sementara tingkat 2 ke atas menggunakan sepeda gunung. Jadi, para frater berangkat ke kampus menggunakan sepeda masing-masing. Para frater berangkat paling lambat pukul 7.20. Di kampus, para frater memulai proses belajar mengajar bersama teman-teman yang lain dari konflik yang berbeda. Tidak hanya para frater yang mengenyam pendidikan di Fakultas Teologi Weda Bakti, tetapi ada awam dan ada suster. Di kampus, para frater dibekali ilmu filsafat dan berteologi. Jangan sampai para frater beriman buta-buta dan bahayanya bisa menyesatkan umat kita nantinya. Setelah pulang kuliah, para frater langsung makan. Waktu makan siang di Anging Mamiri pukul 12.30. Dan yang istimewa makan siang ini, para frater gabung bersama para romo atau formator di Seminari Tinggi Anging Mamiri. Dan saat makan, para frater saling berbagi kisah pengalaman yang didapatkan entah di kampus ataupun pengalaman-pengalaman pribadi. Biasanya, waktu makan paling lama 45 menit. Setelah makan siang, para frater ada yang biasa langsung ke kamar untuk istirahat, tapi ada juga para frater yang membaca buku atau koran di aula. Setelah istirahat,
Pukul 3 tepat bel dibunyikan, menandakan para frater harus bangun untuk opera membersihkan lingkungan-lingkungan yang ada di seminari Anging Mamiri. Waktu opera paling lama 30 menit. Setelah itu, para frater bersiap-siap untuk mengikuti olahraga bersama. Kecuali di hari Jumat tidak ada olahraga karena para frater fokus untuk opera besar atau opera manyam. Jadi yang dibersihkan adalah sekitar rumah Seminari Tinggi Anging Mamiri. Waktunya cukup lama, 1,5 jam. Setelah opera 30 menit, para frater berolahraga, ada yang bermain voli, bermain basket, takraw, ataupun main badminton. Di hari Selasa agak spesial bagi para frater karena di hari ini tidak ada opera dan para frater akan bermain bola sepuasnya di lapangan kentungan dari jam 3 sampai jam 5 sore. Setelah olahraga, para frater bersiap-siap untuk studi sore. Saat studi sore, para frater biasanya studi di kamar, di ruang diskusi, ataupun di aula. Dan studinya biasanya sampai jam 6.30. Pukul 6.30 sampai jam 7, para frater melaksanakan doa atau ibadat sore bersama di kapel Anging Mamiri. Setelah ibadat sore bersama, para frater bergegas ke ruang refter atau ruang makan bersama. Biasanya paling lama makan 30 menit. Setelah itu, para frater melakukan rekreasi bersama. Ada yang bermain domino, main uno, main grambol, atau ada yang nyanyi. Setelah rekreasi selesai, para frater bergegas ke kapel untuk ibadat penutup atau doa malam. Secara khusus, di hari Kamis, setelah ibadat malam atau doa malam, ada latihan kor bersama dan ini dilaksanakan tiap minggu. Setelah ibadat malam atau doa penutup, para frater kembali ke kamar masing-masing dan melaksanakan studi pribadi. Ada yang di kamar, ada di aula ataupun di ruang diskusi. Tepat pukul 10 malam, para frater harus menghentikan seluruh aktivitasnya karena waktunya istirahat. Nah, teman-teman yang terkasih, sekian perkenalan singkat Seminari Tinggi Anging Mamiri mulai dari bangun pagi hingga istirahat. Semoga teman-teman yang menonton bisa menambah wawasan sedikit mengenai kehidupan kami di Seminari Tinggi Anging Mamiri, dan tentunya semoga teman-teman di luar sana yang terpanggil bisa bergabung bersama kami di Seminari Tinggi Anging Mamiri untuk Keuskupan Agung Makassar. See you! Shalom saudara-saudari. Saya dipanggil Pastor Willy, lengkapnya Pastor Willy Brordus Wele. Saya adalah salah satu dari anggota staf di Seminari Tinggi Anging Mamiri. Saya bertugas di Anging Mamiri sudah hampir 4 tahun. Di sini kami bertiga, ada Romo Rektor, ada Romo Anton Mikael, dan ada saya. Dan kami membagi kepamongan, semuanya ada 6 tingkat, dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi pamong tingkat 3 dan tingkat 4. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh para frater, kegiatan pastoral keluar dari kompleks Anging Mamiri adalah pernah ada pastoral mengajar, tetapi karena ada perubahan hari-hari sekolah yang sebelumnya bisa mengajar pada hari Sabtu, sekarang sekolah-sekolah tidak lagi masuk
siswanya tidak lagi masuk pada hari Sabtu, sehingga kegiatan belajar sudah tidak bisa lagi menjadi tempat berpastoral. Pastoral lain yang dilakukan oleh para frater adalah pastoral dalam pendampingan kami di paroki, pendampingan OMK juga di paroki, ada juga pendampingan kerukunan para mahasiswa Katolik yang ada di Yogyakarta, yaitu yang disebut K2 Kamsi. Ada yang berpastoral di penjara dan ada juga yang berpastoral di kegiatan-kegiatan mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi yang ada di dalam kota Yogyakarta. Apa tujuan semua itu? Semua itu dilakukan untuk semakin menempa mereka baik dalam keterampilan berpastoral maupun juga dalam melakukan kerjasama, dengan tujuan yang lebih besar adalah bahwa mereka semakin terarah kepada Yesus Kristus dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin umat, menjadi pendoa, dan menjadi pelayan pastoral. Demikian sedikit keterangan tentang Seminari Tinggi Anging Mamiri, dan saya menjadi salah satu bagian dari para pendamping yang diberi kepercayaan di tempat ini. Terima kasih.